warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Ikhwah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada kesempatan kajian kita di bulan ini, itu insyaallah kita mencoba untuk merujuk kepada satu buku ya, karya Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang kemudian itu disyarah atau dijelaskan ungkapan beliau oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berikut juga nanti kita tambahkan adanya ta'liqat ya, komentar-komentar tambahan dari syekh-syekh yang lain, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebelum kita membahas kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membahas inti sari dari kitab Lum'atul I'tiqad tersebut, karena nanti pada hakikatnya Lum'atul I'tiqad ini berkonsentrasi membahas tentang bagaimana kita memahami dengan rinci tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'rifun, bagaimana ya antum semua paham bahwasanya dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 aspek yang mendasar yang harus kita pahami. Dan itu hasil dari penelitian para ulama ketika mereka meneliti ayat-ayat dan hadis ya yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan mereka memahami tentang Allah itu ada 3 aspek. Yang pertama pada aspek rububiyahnya, yang kedua pada aspek uluhiyahnya, yang ketiga pada aspek nama-nama dan sifatnya. Nah, kitab Lum'atul I'tiqad ini berkonsentrasi pada aspek yang ketiga, walaupun nanti erat hubungannya dengan aspek rububiyah dan uluhiyah tentunya. Nah, sebelum membahas inti dari buku tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memuqaddimai dulu kitab tersebut dengan kaidah-kaidah penting dalam memahami ya dalam masalah al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Ini kalau antum yang punya ininya mudah-mudahan bisa sama terjemahannya ya dari yang saya miliki. Beliau berkata, rahimahullah berkata, ya, sebelum masuk kepada inti buku, saya ingin menyuguhkan kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama kaidahnya adalah kewajiban terhadap atau kewajiban mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, wajib atau ya wajib merujuk atau kewajiban memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maknanya apa? Kata beliau,
Kewajiban terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah menetapkan maknanya. Jadi ada lafadz nama nih, kan ada maknanya tuh. Nah maknanya itu ditetapkan menurut zahirnya. Menurut apa yang datang pada zahir lafadz tersebut. Ya, contohnya misalnya ketika Allah mengatakan bahwa Allah melihat, maka ya kita pahami melihat ya pasti dengan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mungkin ketika kita menetapkan Allah melihat, lalu kemudian kita tiadakan kedua matanya Allah. Ya. Maka kita tetapkan seperti zahirnya. Ya. Tanpa kita rubah. Ya. Dengan arti yang lain. Apa alasannya? Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas. Ya, betul-betul bahasa Arabnya itu enggak membingungkan. Al-Quran ini diturunkan kepada orang Arab pula. Sehingga mudah dipahami. Dan Nabi SAW pun berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Beda dengan bahasa-bahasa Arab orang-orang Arab di zaman sekarang. Bahasa Arabnya sudah banyak yang berubah. Yang aslinya bahasa Arab itu kita dapatkan dalam kitab-kitab para ulama. Nah dulu para sahabat ya bahasa percakapan mereka itu seperti bahasa kitab sekarang. Kalau sementara sekarang banyak orang-orang Timur Tengah bahasa Arabnya itu sudah berbeda dengan bahasa kitab. Bahasa buku. Jadi mereka pun bila ingin lancar membaca kitab, mereka juga harus belajar bahasa Arab lagi. Kaidah-kaidah bahasa Arab lagi. Ya. Harus. Karena kalau enggak ya nanti mereka enggak bisa ini baca a i u, enggak itu mereka enggak tahu. Kalau enggak belajar ilmu nahwu sharaf. Ya. Jadi enggak identik kalau kita ketemu di Timur Tengah nih orang-orang Arab, itu ketika kita sodorkan kitab para ulama bisa langsung dibaca, belum tentu. Kalau mereka enggak belajar sarwawe jeung urang gitu. Contoh misal, ya, bahasa Arab air itu bahasa Arabnya ma'un atau al-ma'u, ya. Nah mereka itu kalau untuk menjelaskan air itu kayak misalnya ini tuh, kita bilang al-ma air, al-ma'u, mereka bilang moyah. Moyah artinya air. Kalau bahasa Arab resminya al-ma'u atau ma'un, ainal ma, itu bahasa Arab asli. Para sahabat seperti itu kalau berbicara. Nah, kalau mereka sudah bilang ainal ma, bukan dengan aina lagi, wen moyah. Wen moyah maksudnya wa ainal ma, wen moyah. Itu kan sudah a jadi e di sana itu. Ya, kalau bahasa gaul itu sering a itu jadi e gitu. Seperti ya khair, kaifa haluk. Jadi kaif halik. Kaifa halik. Jadi kaif. Mesti kaif. Jadi kaif. Kaifa halik. Ya, khair. Baik. Ya, baik. Jadi a itu jadi kalau bahasa gaulnya di sana itu. Ya. Qab sering jadi G, jadi Khalil jadi Ghalil. Qama, goma, qala, gola gitu. Itu udah banyak yang berubah. Salam barakatuh. Ya. Nah, namun ketika kita berbicara atau ketika kita ingin memahami Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifatnya, maka ketika kita merujuk harus dengan bahasa Arab yang asli. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang asli dan jelas. Nabi pun SAW berbicara dengan bahasa Arab yang jelas, yang asli. Dipahami oleh orang-orang Arab, para sahabat di zaman itu.
Kalau sekarang Nabi ngomong Arab, ya, di hadapan orang-orang Arab yang nggak sekolah, belum tentu orang Arabnya ngerti. Dulu orang Arab Badui pun ketika Nabi ngomong bahasa Arab, bicarakan ayat dan hadis, pasti mereka paham. Kalau sekarang orang-orang Arab-Arab di sana, kalau yang nggak sekolah itu, kalau kita sodorkan ayat dan hadis, belum tentu paham. Belum tentu paham. Maka oleh karena itulah, ketika kita berusaha untuk memahami nama-nama dan sifat Allah, maka wajib kita merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wajib kita menetapkan makna dari nama-nama Allah yang Allah firmankan dalam sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam seperti dalam bahasa tersebut, itu bahasa Arab. Karena merubahnya dari zahirnya merupakan bentuk kelancangan atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Itu sama enggak terjemahnya? Sama? Ini masuk kaidah yang pertama kan? Ya. Terjemahnya sama? Ya, kurang lebih sama lah ya, mudah-mudahan ya. Karena kalau berbeda, berarti imam penterjemah yang saya yang salah atau penterjemah antum yang keliru. Ya. Tapi kalau nggak jauh beda ya insya Allah mudah. Mengapa? Ketika kita memahami nama-nama, ya makna-makna dari nama-nama Allah itu harus seperti makna asalnya ketika nama itu diturunkan karena dalam bahasa Arab, ya, karena ketika kita mengubah makna asalnya kepada makna yang lain, ya, sementara tidak ada dalil dari ayat dan hadis untuk kita mengubahnya kepada makna yang lain, maka itu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu Allah haramkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah Muhammad, innama harrama rabbi al-fawahish. Ya. Sesungguhnya Rabbku, Tuhanku hanyalah mengharamkan al-fawahish, perbuatan yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang kelihatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wal isma, juga mengharamkan perbuatan ism, dosa. Wal baghya bighairil haqq, juga mengharamkan melanggar hak manusia atau mengambil hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah juga mengharamkan kalian mempersekutukan Allah, ya, dengan apa-apa yang Allah tidak turunkan sedikit pun keterangan dalam hal itu. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah apa-apa yang tidak kalian miliki ilmunya. Ya, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini, kalau antum perhatikan, Allah mengharamkan 5 perkara yang Allah haramkan dalam ayat ini. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini merupakan urutan dosa-dosa sampai kepada yang paling besar, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, dosa, ya, dosa secara umum. Tapi bisa jadi maksudnya dosa ini, dosa yang tidak sebesar pada dosa yang kedua. Dosa yang kedua adalah apa? Mengambil hak manusia tanpa alasan yang benar. Dosa yang ketiga adalah, ya, engkau berbicara, engkau menyekutukan Allah tanpa ilmu. Allah tidak memberi keterangan tentang itu syirik.
Ya. Dan yang tadi yang keempat apa bukan 5 ya. Yang pertama perbuatan keji ya. Yang pertama perbuatan keji baik yang tampak maupun tersembunyi. Yang kedua perbuatan dosa. Yang ketiga mengambil melanggar hak orang tanpa alasan yang benar. Yang keempat berbuat syirik. Benar betul. Yang kelima berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Contoh kasus ini tentu diterapkan beberapa kasus pada kasus tertentu tentunya kaidah ini. Ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu bisa lebih besar dosa daripada dosa syirik. Contoh misal, ya kita ambil kasus seperti saya memberikan contoh kasusnya kaum ya Jahmiyah. Jahmiyah itu lebih buruk dan lebih kafir daripada musyrikin. Musyrik iya bisa mengeluarkan dari agama, ya. Tapi Jahmiyah itu lebih parah kerusakannya daripada musyrik. Karena kata Jahmiyah, Allah itu tidak memiliki nama dan sifat. Sekarang begini, kalau sesuatu itu tidak punya nama, dia tidak punya sifat. Sifat itu contohnya ada itu sifat. Tidak bergerak, tidak berbicara, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berwujud. Maka itu otomatis berarti apa? Tidak ada. Jahmiyah menolak Allah memiliki nama dan sifat. Orang musyrikin meyakini Allah ada. Orang musyrikin mereka beribadah kepada Allah cuma dengan cara yang syirik. Maka kata para ulama di atas saya Ibnu Qayyim bahwa kaum Jahmiyah ini lebih buruk daripada musyrikin. Musyrikin meyakini Allah ada. Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu memberikan rezeki. Itu diyakini oleh musyrikin. Musyrikin sedangkan Jahmiyah menolak Allah memiliki nama dan sifat berarti apa? Tidak mengimani Allah itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa mengatur. Maka dari sisi ini Jahmiyah lebih buruk daripada kaum musyrikin. Pada konteks Al-A'raf ayat 33 inilah cocok untuk kaum Jahmiyah ini. Kenapa? Mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka ini lebih besar dosa daripada, lebih parah kerusakannya daripada kaum musyrikin. Nah gitu contohnya kita menerapkan ayat ini. Al-A'raf ayat 33 ini. Ya. Nah, Syekh Utsaimin memberikan contoh misalnya. Bagaimana kita dalam memahami tentang Allah itu imani seperti asalnya. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nabi berbicara dengan bahasa Arab. Salam. Para sahabat juga orang-orang Arab. Maka ketika ayat itu turun. Mereka langsung paham makna asal dari kata itu. Ya. Contoh misalnya kata Syekh Utsaimin. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 64. Ya, ada di situ. Nah, Allah berfirman. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Pada ayat sebelumnya itu Allah menukilkan perkataan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu berkata gini, ya. Yadullah itu maghlulatan. Tangan Allah itu terbelenggu. Tuh Yahudi itu meyakini Allah punya tangan, tapi kata mereka tangan Allah terbelenggu. Maka Allah turunkan Al-Maidah ayat 64 ini bal yadahu mabsutatan. Antum coba lihat Al-Maidahnya ayat 33, ayat 63-nya. Itu ada perkataan orang Yahudi itu mengatakan kedua bahwa tangan Allah itu terbelenggu, terikat. Maka Allah menyampaikan membantah orang Yahudi bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka, terbentang, tidak terikat, tidak terbelenggu. Ya, yunfiqu kaifa yasha, yang Allah ya infakkan, nafkahkan ya sebagaimana yang Dia kehendaki. Ya sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kata Syekh Utsaimin, zahir ayat ini menetapkan bahwa Allah memiliki berapa tangan? 2 tangan. 2 tangan yang hakiki. Maka wajib kita menetapkan hal itu untuk Allah.
Nah, jika ada yang berkata bahwa yang dimaksudkan tangan Allah terbentang itu artinya kekuatan Allah terbentang, maka kami katakan, kata Syekh Utsaimin, maka kami katakan kepada mereka, ini adalah penyelewengan makna perkataan dari asalnya zahirnya kan. Namanya kalau yadun bahasa Arab itu pasti asalnya artinya tangan. Memalingkan tangan bermakna kekuatan, bermakna kekuasaan, maka dia membutuhkan, untuk Allah loh ya, maka dia membutuhkan dalil yang menyimpangkan, yang meluaskan makna asalnya. Sementara tidak ada dalil dalam hal tersebut. Bahwa makna tangan dalam ayat ini artinya apa? Kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Ya. Maka berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Pun pertanyaannya, makna yadahu itu dua tangan. Kalau dua tangan mereka artikan tangan itu kekuatan atau kekuasaan, berarti dua kekuasaan Allah kan? Pertanyaan kita, apa yang dimaksudkan oleh Anda dua kekuasaan Allah itu? Ya, oh maksudnya kekuasaan dalam menguasai langit dan bumi. Mana dalilnya? Bahwa makna dua tangan ini artinya kekuasaan Allah dalam menguasai langit dan bumi. Mana dalilnya? Maka mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil. Kalau tidak bisa mendatangkan dalil berarti ya dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tidak bisa mendatangkan dalil. Ya, berarti bagaimana dia menyimpulkan, gimana otaknya menyimpulkan, bukan dalil ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin ingatkan kaidah yang pertama dalam kita memahami ya mengenal Allah pada nama dan sifatnya, ikuti dalil ya. Karena Allah itu berbicara dalam bahasa Arab. Allah itu menurunkan Al-Quran, Al-Qurannya dalam bahasa Arab. Nabi pun ketika menyampaikan agama itu dalam bahasa Arab. Kalau Nabi menyampaikan agama dalam bahasa Inggris, para sahabat butuh penterjemah. Ya, mereka ketika Nabi mengucapkan ayat, Nabi menyampaikan hadis, mereka enggak bingung memahami ya apa yang ada dalam Al-Quran yang diucap oleh Nabi dan apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Kenapa? Karena mereka orang Arab. Ya, seandainya Islam itu turun ya di tataran Sunda, di tanah Pajajaran ini, ya, yang orang Sundanya masih asli bahasa Sundanya Sunda Buhun gitu ya. Turun dalam bahasa Sunda Buhun, mesti orang Sunda langsung ngerti Al-Quran. Benar nggak? Iya nggak? Maka kalau turun dalam bahasa Sunda, orang Arab pun harus belajar bahasa Sunda untuk bisa paham Al-Quran. Cuma karena Al-Quran turunnya dalam bahasa Arab, wah ya nawe, orang di Jawa Barat kudu diajar bahasa Arab. Ya nggak? Bila ingin paham Al-Quran, bila ingin paham hadis. Maka Umar bin Khattab pernah berkata, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajari bahasa Arab. Ya, pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Tuh, Umar mengatakan bahasa Arab itu bagian dari agama. Bagaimana tidak? Ketika kita bisa bahasa Arab, baca Quran, komuk Ramadannya, kan kita di antara amalan utama bulan Ramadan kan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Ketika kita bisa bahasa Arab, wah Masya Allah. Itu kita masuk dalam apa yang sedang Allah firmankan, bicarakan dalam Al-Quran. Langsung ke hati, oh ini Allah bicara tentang orang kafir, tentang orang mukmin, tentang orang munafik. Oh ini Allah bicara tentang tanda-tanda kekuasaannya dan menciptakan langit dan bumi, mendatangkan malam dan siang, mengatur alam semesta. Oh ini Allah berbicara tentang
ya pahala-pahala besar yang akan dinikmati oleh orang bertakwa di surganya. Oh, ini Allah bicara tentang azab-azab yang Allah ancamkan kepada orang-orang kafir ya ketika mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak hal. Ya. Dan Al-Qur'an itu kalau berbicara tentang hari kiamat itu hampir setiap ayat ada kiamat, 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 hari kiamat, hari kiamat. Itu banyak berulang-ulang. Cuman ajaibnya ya berita yang ada dalam Al-Quran itu nggak pernah membosankan. Antum misalnya ya, ana ceritakan sama antum sebuah berita ya tentang keadaan di dunia. Ana buat dalam 7 kalimat berita dunia. Misalnya ya telah terjadi penyerangan ya Rusia kepada Ukraina, kita hiji. Telah terjadi gempa bumi yang dahsyat di Turki. 2. Ya, telah terjadi naon weh? Kejadian sampai 7. Ya, misalnya harga BBM stabil 3 gitu kan. Ini berita nih tentang dunia nih. Kemudian Pak RT ya. Pak RT tadi dia. Pak RT hadir. So kalau saya kasih judul yang lain gawat ini. Sampai ke 7. Itu antum ulang tiap hari. Kira-kira seminggu udah bosen nggak? Tapi Al-Fatihah, ini contoh Al-Fatihah doang nih. 7 ayat kan? Itu udah ribuan kali kita baca nggak bosan-bosan. Itu menunjukkan mukjizat Al-Quran itu. Kita dengernya nggak pernah bosan-bosan. Sugan gitunya, orang pas sholat maghrib udah 10 tahun. Si Imam teh Al-Fatihah wae dibaca. Ini bosen. Tara orang mah gitu. Kenapa kita ketika mendengar Al-Fatihah nggak langsung ini mah bosen. Kenapa nggak ada seperti itu? Itulah mukjizat. Ya Allah jadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak akan membosankan orang yang mendengarnya. Tidak akan. Beda dengan selain Al-Quran. Beda selain Al-Quran. Ya, itu ada bosannya. Ya, kalau Al-Quran tidak. Karena ini ucapan bukan ucapan sembarang orang. Ini ucapan pencipta seluruh manusia. Pencipta seluruh alam semesta. Pencipta seluruh makhluk. Tentu dia yang paling tahu ya mengucapkan suatu ucapan yang itu tidak akan pernah membosankan selama-lamanya. Ya, ini mukjizat ya. Nah, itu yang pertama ketika kita berbicara tentang Allah, nama dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka kita harus kembalikan kepada Allah dalam Al-Qur'an ketika membicarakannya. Nabi dalam hadis-hadisnya ketika membicarakan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kaidah yang kedua. Berkaitan dengan nama-nama Allah. Ya, berkaitan dengan nama-nama Allah, maka ini memiliki beberapa cabang. Memiliki beberapa cabang. Cabang pertama bahwa ya seluruh nama-nama Allah itu adalah husna. Indah. Bahkan husna itu kita lihat tafsirnya ghayatul husni. Ya, mana husna itu artinya sangat bagus. Berada di puncak keindahannya. Ya, berada di puncak keindahannya. Jadi yang pertama seluruh nama-nama Allah itu berada pada puncak keindahannya. Ya, kalau kita bahasakan Sunda super hade kacidana pisan, begitulah. Ya, udah hade kacida pisan super deh. Tah itu kita mengartikan husna itu. Ya. Begitu sangat indah ya. Nama tersebut. Berada dalam puncak keindahannya dan setiap nama itu mengandung sifat-sifat sempurna. Yang namanya sempurna tidak ada kekurangannya dari sisi manapun. Dari sisi manapun.
Beda kalau makhluk bagus dari satu sisi, mesti ada kekurangan sisi yang lain. Pasti itu. Ya, pasti. Adapun Allah, ketika Allah memiliki satu sifat dan itu bagus, itu tidak mungkin Allah ada sifat jeleknya di sisi yang lain. Itu nggak akan ada. Nggak akan ada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi al-asma al-husna. Dan Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang indah. Ingat, indahnya indah apa tadi? Puncak keindahannya. Bukan sekedar indah. Ya, jadi indah itu, namanya itu memang sudah sangat bagus. Tapi bukan saja sangat bagus, tapi juga sangat sempurna kandungan sifatnya. Coba kita namai orang, ya. Namanya Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Tapi ada nama Abdullah tukang mabok. Abdullah tukang judi. Abdullah tukang sarung payun gitu. Jadi nama makhluk enggak identik dia pemilik sifat tersebut. Namanya siapa? Nama anak Anda Soleh namanya. Anaknya Nyaan Soleh. Jadi nama makhluk enggak identik dengan sifatnya. Tapi Allah itulah namanya dan nama juga sangat bagus dan mesti sifatnya juga seperti itu, bahkan sangat sempurna. Tidak saja mana sekedar bagus, bahkan sangat sempurna. Ya. Contohnya, nah ini apa senangnya Syekh Utsaimin itu kalau buat suatu materi itu dikasih contoh. Ya. Contohnya, Allah punya nama Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman tuh nama yang bagus. Ya, kedengaran juga, mendengarnya juga enak gitu. Ya, Ar-Rahman. Dia adalah salah satu nama Allah Jalla wa'ala yang menunjukkan sebuah sifat yang agung. Yaitu apa? Dzur-Rahma al-Wasi'ah. Nama Ar-Rahman artinya, maknanya adalah Allah pemilik rahmat yang sangat luas. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa Ad-Dahr, yes, itu bukan termasuk nama Allah. Misalnya begini, Nabi bersabda begini ya. Nih kita lihat. La tasabud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr, sang waktu. Karena Allah itu adalah sang waktu. Karena Allah adalah sang waktu. Maka ad-dahr itu sang waktu bukan nama dan sifat Allah. Bukan. Lalu apa makna hadis Nabi sesungguhnya Allah itu ad-dahr? Ya, maka diartikan yaitu ya sesungguhnya Allah adalah apa? Pengatur waktu. Ya, karena lafaz lengkapnya itu ya Allah sebutkan, Rasul sebutkan pada rapat berikutnya, biadil amru uqallibu laila wan nahar. Karena kata Allah, ya di tanganku segala urusan. Jadi lafaz lengkapnya kan begini. La tasubud dahr. Janganlah kalian mencela ad-dahr waktu. Fa inallahu wad-dahr. Sesungguhnya Allah adalah ad-dahr waktu. Maksudnya waktu itu adalah pengatur waktu. Karena pada berikutnya Allah berkata biadi al-amru. Ya, di tanganku al-amru segala urusan. Uqallibu kaifa yasha. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Itu terjemahan dari ad-dahr, pengatur waktu. Adapun sak waktu itu bukan nama dan sifat Allah. Dan itu kan sering kita dengarkan ada beberapa mungkin perkataan orang-orang ya seolah ya sang waktu. Nah, kita sering dengar kata sang waktu. Seolah sang waktu ada pelakunya. Seolah sang waktu itu si waktu itu adalah pelaku. Seolah waktu itu dia adalah pelaku. Padahal waktu itu adalah objek. Bukan pelaku, bukan subjek. Waktu itu diatur. Dan yang mengaturnya adalah Allah. Makanya ad-dahr
waktu tidak bisa dikatakan apa? Nama Allah. Karena Allah mengatakan nama Allah itu berada pada puncak kesempurnaannya. Memiliki makna yang sempurna. Adapun waktu, ya itu tidak menggambarkan kesempurnaan waktu. Apa gambaran sempurnanya? Enggak ada. Waktu ya waktu. Beda dengan ketika Allah mengatakan Allah Ar-Rahman. Maha penyayang. Rahmatnya sangat luas. Itu tergambar kesempurnaan sifatnya. Kalau waktu apa sifatnya? Waktu ya kayak kita bilang air. Apa? Air. Beda ketika kita mengatakan bahwasanya ya saya ya pembuat kopi yang bagus. Ya. Ya makanya ada keindahan sayanya. Kalau air apa gitu loh. Dah air mah untuk diminum gitu. Ngerti nggak cara berpikirnya? Logikanya. Jadi makanya waktu ad-dahr tidak bisa dikatakan sebagai nama Allah karena tidak memenuhi syarat, memiliki kandungan makna yang sempurna. Ya, seperti itu. Cabang yang kedua dari nama Allah, yang pertama semua nama Allah itu indah. Dengan kandungan maknanya yang sempurna. Cabang yang kedua, nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Kita sering dengar Allah memiliki Asmaul Husna berapa? 99 ya. Tapi 99 itu bukan seluruhnya. Bukan pembatasan, itu hanya sekedar pengabaran. Ya, memang betul Nabi bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman as-saha dakhalal jannah." Ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1, jadi 99. Barang siapa yang mengesoknya, maksudnya menghitungnya, ya, mengucapkannya sebagai zikir, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tapi kita lihat ada hadis lain yang datang juga dari Nabi yang menjelaskan bahwa 99 ini bukan seluruhnya nama Allah, bukan pembatasan. Yaitu Nabi pernah berdoa begini kepada Allah, ya. As'aluka Allahumma bikulismin huwalak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama milikmu. Jadi Allah minta kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah. Ya, samaita bihi nafsak. Yang nama-nama itu engkau namakan untuk dirimu ya Allah. Au anzalta fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu ya Allah. Au 'allamta ahadan min khalqik, dan atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu ya Allah, dari makhlukmu ya Allah. Atau nama-nama serta bi fi ilmil ghaibik indak, atau nama-nama yang engkau simpan nama tersebut yang engkau khususkan di dalam ilmu gaib di sisimu, dan ini tidak Allah kabarkan. Karena Nabi meminta kepada seluruh nama Allah, termasuk yang Allah simpan dalam ilmu gaib, nama itu yang Allah tidak kabarkan kepada beliau. Yang Allah kabarkan kepada beliau hanya 99. Itu pun sudah sangat banyak bagi kita. Sisanya Allah tidak kabarkan, Allah simpan dalam ilmu gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap meminta kepada Allah dengan seluruh nama-nama dan sifat Allah, termasuk yang tidak Allah kabarkan kepada beliau pun Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini dalil ya bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas. Adapun 99 hanya sekedar pengabaran, bukan pembatasan. Ya, seperti itu. Ya, ini sama seperti misalnya Anda berkata, kata Syekh Utsaimin, aku mempunyai 100 dirham yang aku siapkan untuk sedekah. Apakah itu berarti uangku hanya 100 dirham saja? Tidak. Ya.
Karena bisa jadi aku memiliki dirham-dirham yang lain yang aku akan peruntukkan selain sedekah. Saya punya uang 1 juta untuk saya sedekahkan. Apakah uang saya hanya 1 juta? Enggak. Ya. Begitulah pula ketika Allah mengatakan Allah memiliki 99 nama. Maka barang siapa yang mengesoknya dia masuk surga, tidak berarti 99 itu seluruh dari nama-nama Allah. Buktinya Nabi sendiri berkata, aku minta kepadamu bahkan kepada nama yang engkau khususkan, yang kau simpan di ilmu gaib di sisimu ya Allah. Yang itu tentu tidak Allah ajarkan kepada Nabi. Tapi Nabi minta itu kepada Allah. Menunjukkan nama-nama yang sampai kepada Nabi itu bukan seluruhnya. Itu tidak semuanya Allah sampaikan. Nama-nama tersebut kepada nabinya masih ada dan kita tidak tahu entah berapa jumlahnya. Mungkin lebih banyak daripada 100, mungkin 200, mungkin 300, mungkin lebih daripada itu kita tidak tahu. Karena Allah tidak menyampaikannya kepada nabi apalagi kepada kita. Cabang yang ketiga dalam memahami nama dan sifat. Nama-nama Allah itu tidak ditetapkan menggunakan akal. Bukan berarti akal nggak digunakan. Tapi maksudnya akal dijadikan hakim sebagai penentu dalam menetapkan nama-nama Allah. Akan tetapi nama-nama Allah itu ditetapkan melalui syariat, melalui syara', melalui ya Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang disebut dengan namanya ya tauqifiyah. Tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu kan asal katakan dari waqaf. Apa artinya waqaf? Berhenti. Maka artinya ketika kita ingin menetapkan nama-nama dan sifat Allah, berhentilah kita ya di mana Al-Quran dan hadis berhenti. Paham enggak? Maksudnya bila Allah dalam Al-Quran membicarakan tentang namanya begini, udah kita cukup. Berhenti, jangan kita tambah-tambah, jangan kita perluas. Ketika Nabi berbicara tentang Allah begini, sudah berhenti kita di situ. Jangan kita tambah dan perluas. Itu namanya waqaf, tauqifiyah namanya. Berhenti, mencukupkan diri hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, tidak kemudian dimasukkan ya logika, akal untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Mengapa kemudian akal tidak boleh dijadikan ya acuan dalam memahami nama dan sifat Allah? Karena akal tidak mungkin mengetahui nama apa yang berhak untuk disandang, untuk diberikan oleh Allah. Akal nggak punya ilmu tentang hal itu. Ya. Jadi akal tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nama apa untuk Allah berikut maknanya. Allah tidak memiliki akal tidak memiliki kemampuan sampai ke situ. Ya. Maka dari itu ketika berbicara tentang Allah, nama dan sifatnya harus berpijak secara murni kepada syara', kepada syariat, kepada agama. Ya. Dan membicarakan Allah nama dan sifatnya, menjadikan akal sebagai hakim, ya, itu juga ya berarti menyandarkan nama kepada Allah padahal Allah tidak menamakan itu kepada dirinya. Dan itu merupakan bentuk kelancangan terhadap Allah. Coba misal ya, kita punya anak yang ya kita ya
panggil nama anak kita dengan nama Ujang. Ujang misalnya. Ya, nama panggilan. Ya, Ujang gitu kan, mungkin karena masih muda Ujang. Kita panggil dengan nama itu. Lalu kemudian ada orang Sumatera datang ke Bandung. Di depan mata kita memanggil Ucok, sini kau Ucok. Tersinggung nggak kita? Singgung. Lancang amat loh. Manggil nama anak gua Ujang, nambah anak gua Ucok. Dari kecil gua panggil Ujang, lu panggil Ucok, ganti tanpa minta izin. Lancang amat, benar nggak? Nah, begitulah bagaimana dengan Allah. Ya, betapa lancangnya manusia hanya menggunakan akalnya, nekat ingin namai Allah ini, padahal Allah tidak menetapkan itu namanya. Berarti ini orang, ya, ini jelma kurang asem nih, gitu. Kurang adab nih sama Allah gitu loh. Kurang ajar deh sama Allah. Ngasih nama Allah padahal Allah enggak tetapkan itu buat dirinya. Wong manusia aja dia punya hak untuk menamai anaknya dengan nama atau namanya sendiri karena orang tuanya ngasih. Loh kemudian tiba-tiba ada orang tiba-tiba melekatkan nama itu tanpa minta izin dari dia. Kita tersinggung enggak? Tersinggung. Kita pasti akan bilang, maaf ya, nama saya bukan itu. Emak bapak saya waktu lahir itu ngasih saya nama ini. Ente enak aja ganti sembarangan nama saya tanpa minta izin. Tersinggung enggak kita? Tersinggung. Kan ini orang ini lancang. Bagaimana dengan Allah? Si manusianya menamai Allah padahal Allah tidak namakan itu untuk dirinya. Dan kita tentu hanya akan tahu nama-nama apa saja yang Allah namakan untuk dirinya, yaitu kalau kita tanyakan sendiri sama Allah. Dan Allah memperkenalkan nama-namanya dalam dua tempat. Yang pertama Al-Qur'annya, yang kedua sabda Rasulnya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka ingat bahwa dalam kita menetapkan nama Allah jangan pakai akal kita, tapi pakai dalil Al-Quran dan hadis. Karena yang paling tahu tentang Allah itu Allah sendiri, dan Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Dari makhluknya yang paling tahu tentang Allah siapa? Nabinya. Maka nabinya sampaikan nama hadisnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikanlah kepada keduanya. Ketika kita menetapkan nama-nama Allah, jangan kita tetapkan berdasarkan akal kita. Cabang yang keempat. Setiap nama dari nama-nama Allah itu ya menunjukkan tiga perkara. Ya. Pertama menunjukkan zatnya Allah. Ketika contoh misalnya ketika kita ya ada nama Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu, maka berarti yang sudah langsung kita bayangkan ini Allah ini. Ini Allah. Zatnya Allah ini ada. Jadi Ar-Rahman itu Allah. Dan kita tahu Allah itu kan ada kan? Maka kita tetapkan ketika Ar-Rahman itu zatnya Allah ada. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah. Yang kedua, ya, nama itu pasti memiliki makna. Tidak hanya sekedar nama, tidak punya makna. Jadi Ar-Rahman nama dan pasti punya kandungan maknanya, yaitu pemilik rahmat yang luas. Bukan hanya sekedar nama. Ya, karena ada ya satu golongan yang memahami menetapkan Allah punya nama, sekedar nama tapi tidak punya sifatnya. Tidak punya kandungan maknanya. Hanya sekedar nama tok. Tapi tidak ada makna yang terkandung dalam nama tersebut. Ya. Adapun yang benar adalah ketika kita menamakan Allah misalnya Rahman. Maka kita tahu Ar-Rahman ini adalah Allah. Dan dia punya makna Allah pemilik rahmat yang sangat luas. Bukan hanya sekedar nama doang. Ya. Dan kita juga ya diajarkan bahwa nama-nama itu memiliki pengaruh. Sekarang begini, ketika kita bertemu dengan Allah, ya
Allah Ar-Rahman. Dan kita tahu Rahman itu pemilik rahmat yang sangat luas. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya berarti Allah akan apa? Merahmati hamba-hambanya. Bukannya sekedar pemberitaan. Oh, Allah itu malu rahmatnya loh. Udah itu toh. Tapi kita juga paham bahwa nama itu memiliki makna dan pengaruhnya. Ya, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Orang yang banyak harta, ya, belum tentu hartanya memberikan pengaruh buat orang selain dirinya. Tapi ketika harta itu dibagi-bagikan, disedekahkan, diberikan, maka hartanya memiliki pengaruh. Kalau hanya sudah kita mengatakan tuh orang banyak harta, udah aja sudah pengabaran menjadi sebuah sekali pengabaran kayaknya kayak gimana gitu. Tapi ketika itu orang hartanya banyak, tapi dia juga suka berbagi dengan hartanya. Nah, terdapatlah gambaran keindahannya, kan begitu. Ya, seperti itu. Walaupun memang ada beberapa nama, ya, ada beberapa nama yang memang Allah tidak langsung memberikan efeknya kepada manusia, tapi manusia merasakan efeknya. Dari tahu bahwa nama Allah itu seperti itu. Contoh gini, Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui. Untuk kemudian kita berilmu itu artinya Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Memberikan hidayah kepada kita. Karena Allah punya nama Al-Hadi. Ya. Atau apa? Contohnya misalnya Allah punya nama Al-Haya. Ya, Allah itu Al-Hayyu, Maha hidup. Allah Al-Hayyu, Maha hidup. Ada enggak interaksinya dengan kita Allah Maha hidup? Enggak kan? Hanya sekedar sebuah pengabaran kan? Benar enggak? Kan Allah Maha hidup. Betul ya? Enggak langsung Allah hidup itu, udah. Hidup itu udah gini. Gitu kan? Ke kita ngapain? Enggak. Tapi ketika Allah menggambarkan, menamakan dirinya Allah Maha hidup, maka hidupnya Allah bukan sekedar diem aja. Enggak. Tapi hidup itu ya juga talazumnya ada. Berarti ketika Allah hidup, berarti Allah hidupnya itu juga mendengar. Hidupnya Allah pasti juga melihat. Benar kan? Hidupnya Allah mengatur. Hidupnya Allah mengampuni, menerima tobat, memberikan rezeki. Maka ketika Allah itu punya nama Maha hidup, maka seluruh sifat-sifat yang menggambarkan kehidupan Allah itu akan dihadirkan pada nama-nama tersebut. Ya. Adapun nama-nama yang memang langsung memberikan pengaruh, ya itu memang harus kita tetapkan mau tidak mau. Seperti tadi Ar-Razzaq, ya, atau Ar-Rahim misal. Allah itu ya Maha rahmat dan Allah berikan rahmatnya, dan itu harus kita tetapkan. Ya, pengaruhnya dari nama-nama Allah yang memang pengaruhnya itu ada pada makhluknya. Ini kok cabang keempat, bahwa setiap kita dikenalkan nama Allah, misalnya Ar-Rahman atau misalnya Ar-Razzaq, itu ya nama yang nanti mengarahkan kita kepada Allah, ya, dan dia memiliki kandungan maknanya, dan dia ada pengaruhnya. Misalnya kok Razzaq, Allah pemberi rezeki, berarti memang memberikan rezeki kepada kita sebagai makhluknya. Itu kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, iman kepada nama Allah tidak berwujud kecuali dengan menetapkan semua itu. Sebagai contoh, saya menyebutkan contoh. Nama Allah yang tidak transitif. Ya, artinya tidak berhubungan dengan makhluk. Seperti Allah Maha Agung. Allah Maha Agung. Allah selalu mengabarkan bahwa dia Maha Agung loh, gitu kan. Kalau memberikan rezeki berarti Allah Maha Pemberi rezeki namanya. Ini sekedar memberitakan Allah itu Al-Azim, Maha Agung Allah itu. Ya. Maka iman kepadanya tidak terwujud
Sehingga Anda pertama meyakini itu sebagai salah satu dari nama Allah yang menunjukkan akan zatnya Allah. Dan kedua, menetapkan kandungannya berupa sifat yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan dia ketika Allah memperkenalkan dia adalah Al-Azim, itu nama dia, maka kita juga harus meyakini bahwa itu mengandung sifat kemahaagungan Allah, bukannya sekedar nama. Adapun contoh nama yang transitif, ya, dan contoh nama yang transitif, yaitu contohnya adalah Ar-Rahman. Maka iman kepadanya tidak terwujud sehingga Anda pertama meyakini sebagai salah satu nama Allah yang menunjukkan kepada zatnya. Kedua, mengimani sifat yang dikandungnya yaitu Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang. Dan ketiga, pengaruh darinya yaitu bahwa Allah merahmati siapa yang dikehendaki. Nah gitu. Ya. Jadi setiap kita membahas tentang nama Allah, kita harus yakini bahwa nama tersebut ya mengarahkan kita kepada zatnya Allah. Nama tersebut memiliki kandungan maknanya. Nama tersebut ada beberapa nama yang langsung berhubungan dengan kita, seperti Allah Rahman menyayangi kita. Ada yang sedar Allah menggambarkan saja tentang dirinya, seperti Allah Maha Agung. Allah Maha Agung dan kita mengagungkan keagungannya. Kita membesarkan keagungannya. Maka itu reaksi kita. Sikap kita ketika tahu Allah Maha Agung, kita tidak boleh membesarkan diri kita. Ketika tahu Allah Maha Besar, kita tidak boleh ya membesarkan diri kita. Kalau kita tahu Allah Maha Besar, maka kita harus merasa diri kita kecil. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Maha Agung, kita harus merasa diri kita hina. Begitu. Ya. Adapun nama Allah yang langsung berhubungan dengan kita dari perbuatannya seperti Ar-Rahman. Itu Allah merahmati kita. Jadi ada perbuatan Allah langsung ke kita. Ya. Sedangkan yang kayak tadi agung itu Allah enggak agung kalau kemudian memberikan keagungannya, enggak begitu kan? Itu murni pengabaran, cuman sikap kita dituntut untuk mengagungkannya dan mengecilkan diri kita. Tapi ada perbuatan Allah yang memang Allah memberikannya kepada kita, seperti kasih sayang Allah berikan kepada kita, rezeki Allah berikan kepada kita. Ya, jadi dalam kita memain nama Allah ada nama-nama yang memang sekedar ya pengabaran, ada nama-nama yang itu langsung ya pengaruhnya ada pada kita sebagai makhluknya. Yang dalam bahasa Arab ada namanya al-muta'addi, ada ghairu muta'addi namanya ya. Itu kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, ini ada berapa kaidah nih? Banyak ya kaidahnya ya. Kayaknya enggak akan selesai sekarang nih. Sekarang kaidah yang ketiga ya. Tadi mah cabang-cabang ya. Sekarang kaidah yang ketiga. Ya. Kaidah yang ketiga. Emang yang pertama apa? Ya, kaidah yang pertama apa? Wajib merujuk kepada nas Al-Quran dan hadis dalam memahami nama dan sifat. Kaidah yang kedua? Memahami nama-nama Allah itu ada cabang-cabangnya. Mulai dari bahwa nama Allah tidak terbatas. Ya kan? Bahwa nama Allah itu pasti menunjukkan apa? Menunjukkan kandungan maknanya, menunjukkan zat Allah dan menunjukkan maknanya, ya. Kemudian akal tidak boleh dijadikan apa? Hakim dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu cabang-cabang dalam memahami nama Allah. Kemudian nama-nama Allah tidak terbatas. Kaidah yang ketiga berkaitan dengan sifat. Kalau tadi berkaitan dengan nama. Berkaitan dengan nama itu kaidahnya ada beberapa cabang, ada 4 tadi. Ya. Ya, pokoknya kembali kepada ayat dan hadis. Jangan gunakan akal. Kemudian nama itu enggak terbatas. Ya kan? Kemudian nama yang sudah kita tetapkan ini itu merujuknya kepada zatnya Allah, menunjukkan kepada kandungan sifatnya, dan kemudian ada nama itu
itu yang memberikan pengaruh langsung kepada kita, ada yang tidak. Itu cabang-cabang dari nama-nama Allah. Sekarang yang ketiga adalah tentang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, ketika kita bicara tentang sifat-sifat Allah, maka sifat itu jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia kan begini, oh sifat orang itu baik. Iya, paham ya? Kalau sifat dalam bahasa Arab bukan itu. Ya, sifat itu menggambarkan situasi. Menggambarkan keadaan, bahkan menggambarkan perbuatan. Seperti misalnya gini, ya, ada sebuah kitab namanya Sifat Salat Nabi. Ada kitab namanya Sifat Salat Nabi. Itu terjemahannya artinya tata cara salat Nabi. Ngerti enggak? Jadi sifat itu jangan dipahami dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa kita itu artinya akhlak. Oh, sifatnya bagus berarti akhlaknya bagus. Sifatnya dia penyantun berarti akhlaknya. Itu sifat dalam bahasa Indonesia artinya akhlak. Kalau sifat dalam bahasa Arab termasuk dalam dalil agama, dalam bahasa agama kita, itu bisa artinya tata cara. Bisa artinya menggambarkan keadaan. Ya? Bisa menggambarkan perbuatan. Nah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya. Di sini ada cabang-cabangnya. Yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah itu adalah ulia, tinggi. Ya, mengandung kesempurnaan, mengandung pujian dan tidak mengandung kekurangan apapun. Ya. Contoh misal, Allah punya sifat hidup. Allah punya sifat hidup, al-haya. Punya sifat hidup. Ya, maha hidup. Itu sifat Allah, Allah hidup. Beda dengan kita, sifatnya apa? Bagus, baik, tinggi. Bukan itu. Ya. Sifat itu menggambarkan tentang adanya ya diri Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti misalnya al-hayah. Allah punya sifat hidup. Al-ilmu, Allah punya sifat berilmu. Al-qudrah, Allah punya sifat dia berkuasa. As-sam'u, Allah punya sifat mendengar. Al-basar, Allah punya sifat melihat. Ya, bijaksana, menyayangi, tinggi di atas sana dan yang lainnya. Ya, dan Allah menyatakan seluruh sifat-sifatnya itu tinggi dan penuh kesempurnaan. Walillahil masalul a'la, kata Allah. Allah itu memiliki sifat-sifat yang ya maha tinggi. Artinya seluruh sifat Allah, misalnya menggambarkan Allah itu hidup, Allah berilmu, Allah berkuasa, Allah melihat, Allah mendengar, Allah tinggi dari makhluknya. Maka seluruh sifat itu mengandung sifat kesempurnaan. Seluruh sifat itu mengandung sifat keagungan dan ketinggian. Jadi semua apapun yang kita sandarkan kepada Allah, yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah, maka itu pasti sempurna. Dan harus sempurna. Tidak boleh kita mensifati Allah, ada kandungan yang kurang. Jika suatu sifat itu ada kekurangannya dan tidak ada kesempurnaannya, maka itu mustahil bagi Allah. Seperti misalnya mati. Mati negatif apa positif? Negatif. Maka tidak boleh kita tetapkan Allah punya sifat mati. Al-jahlu, bodoh. Nggak boleh kita sifatkan Allah itu bodoh. Tidak tahu. Seperti ada sebagian keyakinan orang mengatakan Allah itu hanya tahu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah nggak tahu. Ya. Allah itu ada yang mengatakan Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik. Yang buruk-buruk Allah tidak mengaturnya. Allah itu menciptakan malaikat, syaitan itu tidak Allah ciptakan. Yang mengatur perbuatan baik itu adalah Allah, kalau yang membuat perbuatan buruk itu adalah syaitan misalnya. Ya, seolah-olah dia menuduh Allah itu tidak punya ilmu tentang semua keadaan makhluknya. Iya kan? Maka itu aib. Ya.
menuduh Allah tidak tahu satu saja yang tidak Allah ketahui, maka berarti dia telah menghinakan Allah. Berarti dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Pokoknya apapun yang tergambar pada diri kita sifat kurang, maka itu tidak boleh ada pada Allah oleh kita, nggak boleh. Saya ini kayaknya banyak dosa, kira-kira Allah ampuni nggak ya? Nah, berarti orang ini ya membatasi ampunan Allah. Dikira dosa dia yang banyak itu tidak mungkin Allah ampuni. Berarti dia belum kenal Allah nih. Dikira ampunan Allah itu ada batas. Allah hanya mengampuni kalau dosanya sudah sampai 1000. Kalau udah lebih 1000 Allah tidak ampuni. Dari mana Anda tahu membatasi Allah punya ampunan batasnya 1000? Kalau 1.000.000 Allah tidak ampuni. Padahal Allah menggambarkan dirinya bahwa dia pengampun yang sangat luas. Maafnya tanpa batas. Ya, kalau kita membatasi ampunan itu gambaran kekurangan. Contoh misal, kita lihat ada orang itu baik, suka memberi. Ketika 1 miliar tak berhenti. Ternyata baik sih tapi pas 1 miliar berhenti. Kita mandangnya sempurna enggak kekayaannya? Enggak. Padahal 1 miliar udah gede. Sedekah 1 miliar itu gede. Tapi pas habis berhenti, enggak sedekah lagi. Tetap kita menganggap sebesar 1 miliar, tetap dia belum sempurna kekayaannya. Iya kan? Maka Allah itu, kebaikannya itu harus berada pada kesempurnaan kebaikannya. Bicara tentang sifatnya, kita tidak boleh ada satu pun kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Yang mensifati Allah itu lemah, Allah itu tidak tahu, Allah itu tuli, Allah itu buta, ya dan billah. Kita berlindung kepada Allah dari mensifatnya dengan sifat-sifat kurang. Ya. Mungkin ada orang mengira, kayaknya kalau kita maksiat di sini nih Allah nggak tahu. Dia kira penglihatan Allah tersembunyi oleh dinding tembok yang tebal itu. Dia kira setiap apa yang dia bicarakan tertutup oleh atap yang menaunginya. Enggak ada satu suara pun. Bahkan rahasia manusia itu Allah tahu, kecuali Allah tahu rahasianya. Apalagi yang diomongin walaupun orang nggak lihat. Wong dalam hatinya aja Allah tahu kok. Kan kata para ulama, ya, bila Anda ingin menyimpan rahasia, simpanlah yang ke dalam lautan pun tidak akan bisa mencapainya. Orang kok nyimpan barang rahasia, simpan di dasar lautan, nanti kok ketemu kapal dapat tuh. Tapi ada suatu tempat yang Anda menyimpannya, yang itu tidak akan bisa diketahui oleh orang. Apa? Dalam hati. Nyimpan itu nggak ada yang tahu. Di atas gunung, di balik gunung, ketahuan sama orang. Tapi kok hati nggak bisa. Nggak bisa dideteksi oleh alat apapun deteksi rahasia kita nggak ada. Tapi Allah bisa mengetahui rahasia kita. Kenapa? Tidak ada satupun yang tidak Allah liputi. Tidak ada satupun yang tidak Allah ilmu. Kalau kita mengatakan rahasia kita Allah nggak tahu, itu aib nggak bagi Allah? Aib. Berarti kita membatasi ilmu Allah. Seolah-olah yang tidak terlihat, tidak terdengar, terrahasiakan, berarti ilmu Allah tidak nyampai ke situ. Maka itu menggambarkan ketidaksempurnaan Allah. Maka kita tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali hanya yang sempurna saja. Harus sempurna. Tidak boleh ada satu pun sifat kekurangan. Ya. Demikian juga, bila suatu sifat itu memiliki sifat sempurna dari satu sisi, tapi memiliki kekurangan sisi yang lain, maka itu pun tidak boleh kita terapkan untuk Allah. Seperti begini tadi. Ada, misalnya Allah itu memberi rezeki, tapi rezeki Allah terbatas gitu. Memberi rezeki sifat sempurna, sifat bagus, tapi ketika terbatas, maka itu ada aibnya, kekurangan. Maka kita tidak boleh membatasi luasnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, ya. Itu contoh bahwa ketika kita gambarkan sifat yang sempurna, maka tetap kita harus tidak boleh ada sifat kekurangan. Contoh yang lain adalah dalam kita mau sifat, kalaupun ada
ya, sifat terkesan itu kurang, ya, sifat itu kurang, maka ya, kita harus lihat kondisi gambaran itu dengan menggambarkan secara utuh. Misalnya begini. Wa makarullahu wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk Allah. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah juga membuat makar untuk mereka. Tapi kita tidak boleh mensifati Allah, Allah sang pembuat makar. Gak boleh. Ngerti gak? Ngerti gak? Gak boleh. Ya, mereka betul membuat makar, menipu Allah. Maka Allah pun membalas makar mereka. Tapi kita tidak boleh mensifati Allah sebagai al-makir, yaitu sang pembuat makar. Itu nggak boleh. Karena di situ ada sifat baiknya, tapi juga mengandung sifat kurangnya. Maka kita harus menggambarkan bahwa Allah, ketika Allah itu membalas makar, sempurna. Tapi menetapkan asal Allah pembalas makar itu, Allah pembuat makar, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena bila kita mengatakan ada yang berbuat makar kepada Allah, kemudian Allah diam, tidak mampu membalas, maka kita tidak gambarkan kekuatan Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka mereka buat makar sama Allah, Allah balas makar mereka. Ya, namun kita tidak boleh ya memberikan juga contoh yang lain bagi Allah. Mereka berkhianat kepada Allah, maka Allah pun khianati mereka. Maka nggak boleh. Allah tidak boleh disifati mutlak buruk, yaitu berkhianat, nggak boleh. Kalau membalas makar ada sifat terpujinya. Membalas makar sifat terpujinya. Kalau berkhianat itu totalnya adalah keburukan, maka tidak boleh kita sifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berkhianat. Ketika mereka mengkhianati Allah, maka Allah pun khianati mereka. Maka ini nggak boleh. Karena sifat khianat itu total murni sifat buruk. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Beda dengan membalas makar. Itu ada sifat baiknya. Ya, walaupun tidak boleh kita tetapkan Allah sebagai pembuat makar, ya. Nah, sampai di situ dulu nih. Sudah sampai jam 11 karena saya harus siap-siap ya berangkat ini ke lokasi yang enggak jauh, ya, harus masuk tol. Jadi pulangnya enggak boleh terlalu lamban dari sini. Kalau mau bertanya 10 menit saja maksimal, ya. Silakan. Fadhal, Fatih. Ya. Allah bersama atas arasy. Allah itu di mana gitu ya. Boleh. Iya. Iya. Baik. Ya. Ya, nanti pada waktunya akan bertemu ya pembahasan tentang sifat Allah istiwa, ya, Allah bersemayam, ya. Baik. Di dalam surat Thaha ayat 5 Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ya di atas arasy-Nya dia beristiwa. Dia beristiwa. Maka kembali kaidah tadi kita pakai bahwa istiwa itu bahasa Arab. Istiwa itu bahasa Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Nabi berbicara dalam bahasa Arab. Maka asal hakikat dan istiwa itu artinya bersemayam. Bersemayam atas arasy. Maka kita terima sesuai dengan lafaz asalnya. Bahwa Allah bersemayam atas arasy. Menunjukkan berarti ya Allah, kalau ditanya di mana Allah, jawabannya Allah di atas arasy. Dan arasy itu di langit. Di atas. Buktinya ada seorang budak jariyah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim itu, Aina Allah? Allah ada di mana? Maka si budak wanita itu menjawab, Allah fis sama. Allah itu di langit, di atas. Ada banyak di langit itu dihandap. Pasti di luhur. Gak ada langitnya di kanan, kiri. Di mana? Di langit.
Menunjuk. Pasti di atas. Sesuai dengan penunjukan Allah beristiwa di atas arasy. Karena arasy itu di atas. Gitu kan? Kemudian Rasul bertanya kembali kepada budak hamba saya tersebut, "Waman ana?" Nanti ketemu kok dalam kitab ini, hadis itu. "Waman ana?" Sedangkan aku siapa? Ya. Maka wanita budak menjawab, "Anta Rasulullah." Aku adalah Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada si tuannya, majikannya, Rasul mengatakan, "Atiqha, bebaskan wanita ini. Fa innaha mu'minah." Dia ini wanita yang beriman. Lihat Rasulullah meletakkan dasar iman selain meyakini bahwa beliau Muhammad Rasulullah juga harus meyakini Allah di atas. Itu sesuai fitrah. Kalau kita menetapkan Allah ada di mana-mana, ya, berarti apakah kita juga tega menyatakan Allah itu juga di tempat-tempat yang kotor? Na'udzubillah. Kalau kita tetap Allah di mana-mana, nah berdoa tuh harus kada kaluhur wae. Enggak ada orang doa tuh, ya Allah, tangannya ke kiri, tangannya ke bawah, ya Allah ampuni, ya Allah berikan rezeki padaku, enggak mesti ke atas. Karena itu fitrah. Fitrah manusia menyatakan Allah itu di atas. Dan Allah menyatakan dia di atas itu bersemayam di atas arasy. Sudah. Ya. Sekarang begini. Lalu bagaimana dengan orang mengatakan kita nggak perlu menyatakan Allah itu ada di mana? Ya. Sekarang kita mau tanya. Lalu apa faedahnya Allah memperkenalkan dirinya dia bersemayam di atas arasy? Lalu kemudian kita mengatakan udah kita nggak perlu menetapkan Allah di mana. Loh, apa faedahnya Rasul bertanya kepada budak hamba saya di mana Allah? Kemudian Allah menjawab Allah ada di langit. Apa faedahnya? Kalau ketika itu datang ada hadis, kemudian kita nggak perlu bicarakan, nggak perlu tentukan Allah ada di mana. Pokoknya Allah udah nggak usah dibicarakan. Ada yang menjawab Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Allah mengatakan Rasulnya Allah ada di atas arasy. Nggak boleh dibicarakan, tapi Allah Rasul membicarakan. Lalu kamu gimana maksudnya? Kan gitu, bingung kan? Maka yang benar tentu kita tetapkan Allah beratas arasy-Nya, bersama atas arasy, ya, dan bukan di mana-mana. Allah ada di atas, ya seperti itu. Lalu kemudian muncul syubhat. Kalau kita menetapkan Allah bersemayam, berarti Allah butuh tempat. Kalau kita katakan Allah bersemayam, berarti arasy-Nya lebih besar daripada Allahnya. Bukankah Allah itu maha besar? Ya kan? Maka mestinya kita nggak boleh tetapkan Allah bersemayam. Nah gitu. Itu jawabannya simpel. Jawabannya simpel. Kalau setiap lafaz yang berkaitan dengan Allah mesti konsekuensinya harus sama dengan makhluk, berarti Anda pun tidak boleh mengatakan Allah melihat. Nggak boleh. Karena manusia juga melihat. Kalau Anda tetapkan Allah melihat, berarti Allah menyamakan. Berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Ya kan? Oh enggak. Kalau Allah melihat, itu artinya penglihatan Allah enggak sama dengan makhluk. Lalu mengapa Anda juga tidak tetapkan ketika Allah bersemayam, Allah tidak sama dengan makhluk? Ketika Anda mengatakan bahwa Allah kalau bersemayam itu, konsekuensinya berarti arasy-Nya lebih besar daripada makhluk, itu pola pikir kemakhlukan namanya. Benar enggak? Itu pola pikir makhluk. Sementara Allah mengatakan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Makanya ketika Allah mengabarkan dia bersemayam, udah jangan konsekuensinya Anda samakan dengan konsekuensi berpikir makhluk. Berarti arasy-Nya lebih besar. Berarti, namanya berarti itu pikiran makhluk. Coba kalau kita katakan, udah imani saja Allah bersemayam, bagaimananya segala macam, itu Allah yang tahu. Allah nggak kabarkan bagaimana cara bersemayamnya. Dan nggak mungkin arasy-Nya itu lebih besar daripada Allahnya. Itu nggak mungkin. Wong Allah itu maha besar. Gitu loh. Allah itu maha besar. Nggak mungkin arasy-Nya lebih besar daripada Allah. Nggak ada yang bisa meliputi Allah. Allah yang meliputi segala sesuatu. Makanya cukup kita imani. Cukup kita imani. Dan ingatlah perkataan Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik. Seorang ulama, imam besar,
dari kalangan tabi'in merupakan Imam Masjid Nabawi. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'lumin wal imanu biwajibun was su'alu anhu bid'atun. Ya, bersemayam istiwa, kita tahu makna bersemayam. Tapi bagaimana hakikat bersemayamnya Allah kita tidak tahu. Mengimaninya wajib karena datang dari ayat dan hadis, wajib. Dan bertanya bagaimananya itu perkara yang baru yang tidak pernah ditanyakan satu sahabat pun kepada Rasulullah. Rasulullahnya mengabarkan, para sahabat diam dan beriman, tidak pernah ada yang bertanya bersemayamnya Allah kayak apa. Muncul di belakangan. Ya, di masa sahabat tidak ada. Makanya karena di sahabat tidak ada, yang mempertanyakan ini adalah orang yang mengada-adakan hal baru dalam agama yang tidak pernah Rasulullah sampaikan, yang tidak pernah para sahabat ya pahami. Makanya berkata Imam Al-Auza'i juga dalam kitab ini, kalau seandainya meluaskan sifat-sifat Allah itu boleh, tentu sahabat orang yang lebih pantas untuk meluaskannya, membicarakannya. Tapi mereka diam, dan diamnya mereka itu karena di atas ilmu, bukan karena bodoh. Itulah ilmunya itu diam. Jadi bukan meluaskan, membicarakan, menakwilkan, menyebut sebuah kecerdasan. Justru itu kesesatan, dan itu kebodohan hakikatnya. Mau jadi orang sesat itu orang bodoh namanya. Kalau orang pintar itu pengen selamat. Itu namanya orang cerdas. Ya, tahu bagaimana menyelamatkan diri itu ciri kecerdasan. Tahu bagaimana cara menyelamatkan diri itu ciri kecerdasan. Nah, itu antum terapkan pada semua apapun. Apapun. Ya, ciri kecerdasan itu adalah tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Ya, seperti itu. Cukup ya, udah 10 menit. Satu pertanyaan udah sampai 10 menit tuh. Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaan kedua, saya tanyakan lagi. Kedua, masih ada apa? Oh iya, ya baik. Sifat 20 itu kalau sekedar pengabaran saja sah-sah saja. Asalkan pengabarannya tidak bertentangan dengan dalil. Wahdaniyah artinya ada. Memang Allah ada. Wujud Allah memang wahdaniyah satu, tunggal. Memang Allah satu. Wujud ada, memang Allah ada. Qiyamu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Memang Allah mandiri, enggak esa, enggak bergantung sama siapapun. Ya, mukhalafatul hawadis, ya, berbeda dengan makhluknya. Iya, memang Allah berbeda dengan makhluknya. Baqo, Allah kekal. Ya, Allah qudroh, berkuasa. Ini kemudian apa? Hayah, Allah punya sifat hidup dan seterusnya. Ya, sampai 20 ya, sama sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar pengabaran boleh. Cuman belum lengkap. Kalau kita ingin ngabarin Allah, mengapa kita tidak juga kabarkan bahwa Allah penyayang? Kenapa kita juga tidak kabarkan bahwa Allah juga memberikan rezeki? Kan nggak ada sifat 20. Maka belum sempurna. Ya, kalau Allah punya 99 nama dan kita yakin bahwa setiap nama itu punya sifat, mestinya sifatnya juga minimal 99. Maka 20 masih kurang. Jadi kita tambahkan. Ya, kita tambahkan itu sekedar pengabaran. Ya, mengatakan mutlak salah sama sekali juga nggak benar juga. Ya, cuman kurang sempurna. Baru satu bagian. Baru 20 bagian. Masih banyak bagian yang lain belum ditambahkan di situ. Nah, kita belajar itu untuk semakin perbaiki kekurangan kita. Mungkin dulu kita belajar begitu, ya alhamdulillah. Ya, kita sudah belajar, tapi kita tambahkan ada yang kurang dari apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.